Jadi teman-teman, ini kita sudah tes, kita mau kembali lagi ke rumah. Depannya depan, dari Kota Galuh. Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel saya William Lim 25. Kemarin kita sudah membahas beberapa unit mobil. Sekarang kita mau mencoba membahas satu unit motor nih. Satu unit motor Yamaha Lexi 125 cc yang generasi pertama. Perlu diketahui selama ini kita membuat konten mobil itu di jalan dan lain-lain itu menggunakan motor ini teman-teman. Ya. Spill dong kameramennya, spill buka kameramennya. Ini, ini dia wajah kameramennya ya. Ya, jadi kan teman-teman, Yamaha Lexi tahun 2018 ini kan 125 cc. Sepeda motor ini sudah berteknologi VVA. Apa itu VVA? Jadi kalau di dalam mobil itu sejenis seperti Honda iVTEC, dia memiliki noken as yang berbeda, kecil dan besar, apa terjadi di RPM tinggi dan RPM rendah. Kalau di Yamaha Lexi ini namanya VVA, Variable Valve Actuation. Jadi dia seperti sebuah solenoid gitu ya, untuk mencetekkan mesinnya itu di RPM 5.800 6.000. Jadi VVA-nya hidup. Ada juga yang berpikir VVA itu aktif di saat kecepatan 60 atau gimana, salah. Tetapi VVA itu aktif di saat RPM 6000 dan mesin ini bertenaga 9,9 horsepower dan torsi 9,7 Nm. Ya, untuk skuter Matic tahun 2018 125 cc di kelasnya ini udah cukup canggih teman-teman. Teman-teman, jadi kan sepeda motor Yamaha Lexi ini pertama kali diluncurkan oleh Yamaha Motor Company itu di tahun 2018. Termasuk ini unit kita ini tahun 2018. Kalau secara desain body ini sepeda motor lumayan besar ya. Ya, dan yang paling penting ini logo dari Yamaha, logo andalannya yaitu Blue Core. Ya, dengan teknologi canggih sehingga hemat bahan bakar. Menurut saya pribadi sih, kalau untuk bahan bakar tergantung gas kita ya. Kalau kita gasnya ugal-ugalan pasti lebih boros. Kalau dari berdasarkan data MID, ini sepeda motor 1 liter bensin bisa menempuh jarak kurang lebih 40 kiloan, tapi menurut saya itu 38 hingga 40 ya. Kalau menurut saya, perhitungan saya pribadi teman-teman. Terus di bagian shock breaker, ini sudah ada shock breaker, apa namanya ini Go? Tabung ya, tabung angin Go ya? Iya, tabung. Ya, jadi kalau kita ketahui, kameramen kita ini Yugo, dari zaman sekolah dia sudah memakai motor Yamaha. Ya, Yamaha apa namanya Go? Jupiter lama yang tahun 2003-2004.
Bukan Jupiter Burhan itu ya. Jupiter apa namanya? Jupiter Jawa, Jupiter Jawa. Jupiter Jawa. Kata kameramen kita dia Itu hanya untuk kalau zaman-zaman SMA untuk balap-balap liar lah dulu guys ya. itu sebuah tindakan tidak perlu dicontoh ya teman-teman. Sebenarnya kameramen Yugo kita ini bukan kameramen asli, tapi dia ini adalah teman seperjuangan dulu ya. Teman kita main musik, saya gitaris, dia pemain bass gitu teman-teman. Oke, itu tidak perlu kita bahas. Sini kita coba membahas motor andalan kita. Dari desain belakang dulu ya, dari desain lampu. Kalau saya sih sebenarnya tidak terlalu suka dengan desain lampu seperti ini. Tetapi kalau misalnya pada malam hari itu kan lumayan cantik sih. Nah, bentuk-bentukannya di sini stop lamp. Di sini lampu sen kiri dan kanan. Ini ada mata kucing, ini juga salah satu yang paling penting. Walaupun dia tidak memiliki lampu, tetapi di saat malam hari dia bisa memantulkan sinar dari belakang teman-teman. Jadi begitu. Terus kalau dari desain depan, ini tergantung selera lah ya. Kalau menurut saya sih ini kepalanya ini seperti kayak apa? Kayak burung gitu bentuknya kayak burung gitu. Tapi kalau dari samping kita lihat tuh terlihat manis teman-teman. Ini lampu headlampnya sudah LED. Ini apa namanya Go? Nggak tahu. Nanti kita googling dulu, nanti kita ketik apa namanya. Maklum karena kita sebetulnya bukan review motor sejati. Karena kita punya ini, jadi kita coba untuk mereview karena sepeda motor ini termasuk sepeda motor andalan kita kemana-mana road trip. Naik sepeda motor dan kita pakai untuk kamera mobil dan lain-lain lah. Secara untuk depan rem ya, mobil sepeda motor ini motor Lexi ini kita rem depannya sudah memiliki cakram ya, tetapi dia ini kebetulan tipe yang bukan ABS. Ini ABS-nya hanya tempelan saja biar terlihat keren gitu. Ya, seperti gini bentuknya teman-teman. Ini bagian saringan hawa, dan ini rumah gearbox CVT. Ya pada umumnya sepeda motor matic ya seperti inilah. Cuman kalau dibandingkan dengan Yamaha NMAX, secara dimensi sepeda motor Lexi ini sedikit lebih kecil dibandingkan Yamaha NMAX teman-teman. Dan di sini juga serba fungsi. Kalau dibandingkan dengan Yamaha NMAX, depannya tidak bisa taruh barang. Kalau untuk Yamaha Lexi ini bisa taruh barang. Makanya Yamaha Lexi ini banyak dipakai oleh ojol ataupun kangkang paket ya, untuk ngantar paket. Kenapa? Sepeda motornya besar, depannya bisa muat barang, di belakang juga bisa muat barang gitu. Kalau untuk ininya sih, ini tambahan aftermarket, kita beli dari online. Sebenarnya saya tidak ada rencana untuk masang-masang seperti gini, karena kebetulan kita sering motoran di jalan dengan orang rumah. Capek ini nggak bisa sender katanya. Ya udahlah kita beli senderannya. Ada plus minus lah. Kalau untuk perjalanan jauh senderan ini berfungsi karena kita bisa menyender seperti gini gitu. Jadi kita nggak terasa lelah. Tetapi minusnya satu, waktu kita mau naiknya ini agak sulit gitu. Terpaksa macam gini lah dari depan tuh. Kalau untuk naik kita nggak bisa langkah gini kan, jadi kita naik gini. Nah itu. Untuk turun juga begitu teman-teman. Kalau untuk kunci ini sepeda motornya udah dilengkapi keyless ya. Jadi teman-teman, selain kuncinya keyless, di sini terdapat satu fitur lah, termasuk kalau di Honda itu namanya apa namanya ini? Bukan start stop, nama apa namanya ini? Idling stop. Ya, di sini terdapat idling stop. Jadi ketika kita di lampu merah berhenti, jadi mesinnya bisa mati supaya efisiensi bahan bakar. Di sini juga terdapat power socket 12 volt teman-teman ya. Jadi bisa kita pakai untuk
touring, termasuk touring. Kenapa? Di saat kita lagi pakai Google Maps, baterai kita habis, kita bisa sambil charger teman-teman. Kita coba lihat bagasinya dulu ya. Ini bagasinya cukup luas nih. Aduh. Penuh guys bagasinya Ini guys. bagasinya cukup luas, tetapi helm kayaknya nggak bisa masuk. Tapi udah cukup lah. Helm kayaknya nggak bisa masuk nih, ya kan? Tapi kalau untuk luasnya udah cukup oke lah. Oh ya, tadi kita udah sempat cerita harga. Kalau harga ini di bawah pasaran teman-teman. Tapi keretanya ini kalau bahasa Medan tuh sepeda motor tuh kereta ya. Ini sepeda motornya kita nggak jual, hanya untuk bersedikit cerita aja. Ya teman-teman, jadi ini coba kita start up dan dengar suara mesinnya teman-teman ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih ya, dibandingkan dengan NMAX, entah pun karena kondisi sepeda motornya, ini sepeda motor odonya masih 38.000. Ya, maaf agak gelap karena ini ada di stikerin. Kalau misalnya posisi idle, kondisi nah tidak ada penumpang itu di depannya agak sedikit getar. Memang sedikit terasa. Tapi kalau untuk spare part dan lain-lain, ini harusnya plug and play ya dengan Yamaha NMAX 155 ul. Ya itu sepertinya plug and play karena kemarin kita ganti blok mesin. Jadi sedikit cerita nih teman-teman. Ini Yamaha Lexi waktu itu kita beli beberapa bulan yang lalu, kurang lebih ada 7 atau 8 bulan yang lalu. Kita beli kondisi knalpotnya sedikit berasap alias makan oli. Jadi karena memang karena memang sepeda motor ini blok mesinnya itu terbuat dari bahan aluminium, tidak bisa di boring. Akhirnya kita beli blok mesinnya teman-teman. Kita beli dari online. Harusnya itu original, jadi kita beli. Saya lupa tuh kode bloknya berapa, ntar saya tulis di sini. Jadi kita beli itu di harga 280-an lah. Kita genapkan 300.000 teman-teman. Kita beli 300.000. Jasa pasangnya itu 150.000 teman-teman. Dan ternyata benar di blok mesin dia yang lama ada sedikit goresan halus. Mungkin itulah yang penyebab sepeda motor ini berasap tipis teman-teman. Dan sekarang udah aman semua, sepeda motor udah sehat. Udah kita pakai naik-naik gunung, keliling Perapat, Samosir, Brastagi juga udah. Jadi tidak ada lagi lah PR di sepeda motor ini. Mungkin dalam waktu dekat sepeda motor ini akan mengganti apa ya, sprocket atau kanvas gigi maticnya teman-teman. Karena menurut saya sih yang sudah pengalaman saya lah waktu memiliki Honda Vario itu per 45.000-an itu udah kena tuh bel CVT-nya, kampas sprocketnya udah harus diganti. Untuk saat ini odo masih 38.000 ya, mungkin kita pakai 6.000-an lagi lah baru kita ganti. Saja kita rekam William Lim naik kereta, biasanya naik mobil ya kan guys ya. Ini naik kereta guys.